Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, sore ini saya akan berbagi tips bagaimana membuka usaha jasa servis AC. Saudaraku, fakta menunjukkan bahwa saat ini setiap rumah, hampir 90% memiliki AC. Dan AC itu harus dibersihkan setiap 2 bulan sekali, dibersihkan maupun diservis. Nah, inilah peluang bagaimana kita bisa meraih keuntungan pada saat AC itu kita bersihkan, karena potensi yang sangat luar biasa ini, potensi banyaknya rumah-rumah yang memiliki AC dan AC itu harus dingin, maka disitulah peluang yang harus kita ambil. Saudara, orang, customer punya uang atau tidak punya uang, kalau AC-nya panas, maka dia akan mencari teknisi AC, dan di sini peluang yang harus kita ambil. Bagaimana cara membuat usaha AC ini? Yang pertama adalah kita harus analisa dulu usahanya. Kita harus melihat kompetitor kita seperti apa. Bagaimana orang lain memberikan pelayan kepada konsumen. Kita harus lebih baik dari kompetitor yang sudah ada. Kita harus analisa usaha. Yang kedua adalah kita harus tahu pasar kita seperti apa. Lihat, pangsa pasar AC ini begitu luar biasa luas. Mulai dari rumah-rumah, di perumahan, apartemen, hotel, ini semua adalah potensi yang bisa kita ambil dari usaha servis AC ini. Dan kemudian kita harus tahu usaha itu kendalanya ada di mana. Dan harga yang harus kita ambil, harga seperti apa. Akan kita jelaskan bagaimana kita mengelola, kita memulai usaha ini, dan setelah kita menganalisa usaha AC ini. Itu harus kita tahu bahwa kendala yang harus kita miliki, kendala yang harus kita selesaikan adalah sulitnya kita mendapatkan teknisi yang betul-betul jujur. Kepercayaan kepada customer itu yang membuat usaha itu bisa berkembang. Setelah kita bisa menganalisa perusahaan, setelah kita tahu bagaimana kelemahan usaha itu dan kita tahu bagaimana kelebihan itu, maka kita sudah siap untuk membuat sebuah usaha. Itu yang pertama, analisa usaha. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan lokasi kita, workshop kita di mana. Bagusnya usaha AC ini, kita tidak memerlukan workshop yang besar, kita tidak memerlukan sewa tempat, kita tidak memerlukan kantor yang bermegahan. Kita cukup bisa menggunakan garasi rumah kita, dan kita buat di sana workshop sekalian kantor. Karena kita hanya baru memulai usaha, jadi kita mulai yang ada dulu. Oke, itu yang pertama, analisa usaha. Yang kedua adalah lokasi usaha atau workshop kita. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan peralatan dan juga semua alat-alat dan semua yang mendukung usaha AC itu. Lengkapi usaha kita dengan stok spare part, sehingga kalau ada kesulitan bagi customer, kalau ada pada saat teknisi kita melakukan penggantian, maka dengan mudahnya teknisi kita bisa mengambil stok di workshop kita. Setelah kita siapkan peralatan, baru kita siapkan stok untuk spare part. Nah, peralatan apa aja yang harus dimiliki oleh teknisi AC atau yang harus kita siapkan untuk menunjang teknisi kita datang ke rumah customer? Yang pertama, kita harus siapkan termometer, kita harus siapkan manifold, kita harus siapkan vakum, kita harus siapkan tang ampere, leak detector, flaring tool, dan lain sebagainya, termasuk peralatan untuk mencuci AC. Itu harus kita siapkan di workshop sehingga teknisi kita tinggal berangkat begitu orderan ada.
Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kita harus bekerja sama dengan teknisi AC yang ada di luaran, atau kita merekrut teknisi AC sendiri. Dengan sistem yang kita buat kerjasama antara perusahaan kita dengan teknisi AC. Kalau kita mengambil teknisi AC dari luar, ya, karena terkadang teknisi AC itu banyak, tapi mereka kesulitan untuk mencari order. Dan disinilah peluang kita untuk bisa bekerja sama dengan teknisi AC itu dengan perusahaan yang kita dirikan. Dengan sistem kerjasama yang biasa kita lakukan adalah 80% dibanding 20% dari total jasa pelayanan. Ya, 80% untuk teknisi AC dan 20% untuk kita sebagai pemilik perusahaan, termasuk biaya pemasarannya. Nah, itu adalah bagi hasil untuk jasa teknisi. Bagaimana dengan stok untuk spare part? Kita wajibkan teknisi kita untuk mengambil spare part ke perusahaan kita, sehingga perusahaan kita bisa untung dari spare part itu, dan kita berikan komisi 10% untuk teknisinya. Sehingga win-win solution, antara perusahaan tetap bisa jalan dan teknisi bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima adalah kita harus menentukan tarif yang sama dengan pasaran. Artinya begini, jangan sampai kita memberikan tarif kepada customer yang harganya lebih murah, ya, atau harga lebih mahal. Sesuaikan dengan pangsa pasar, sesuaikan dengan tarif yang ada di pasaran, sehingga kita tidak sampai kemahalan dan kita tidak sampai terlalu murah, sehingga terjadilah perang harga di sana. Ya, jadi harga disamakan dengan harga pasaran. Ya, itu yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah kita mulai membuat strategi pemasaran dan promosinya seperti apa. Kita harus memasarkan usaha kita. Kita harus mempromosikan usaha kita agar usaha kita yang baru kita bangun ini bisa dikenal oleh masyarakat dan masyarakat mulai mengambil order ke tempat kita. Strategi yang pertama adalah kita promosikan di media sosial secara otomatis. Media sosial adalah media promosi yang sangat bagus sekali untuk saat ini. Ya, di sana kita promosikan secara gencar sehingga usaha kita dikenal oleh banyak masyarakat. Ya, kita buatkan konten-konten pada saat kita membersihkan atau memberikan pelayanan jasa servis AC. Kita buat konten, kemudian kita upload, sehingga brand usaha kita semakin dikenal dan orang semakin percaya. Ya, kemudian selain itu, kita mulai membuat brosur atau distribusi flyer. Kita buat brosur, kita distribusikan ke perumahan, ke rumah-rumah. Ya, satu persatu kita kasih brosurnya agar mereka tahu kalau seandainya AC mereka rusak atau tidak dingin atau perlu dicuci, maka akan menghubungi perusahaan kita. Ya, dan selanjutnya adalah kita harus membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah kita. Ya, kita buatkan proposal, kita kerjasama dengan kantor-kantor yang ada di sekitar kantor kita. Ya, selain kantor ada rumah sakit, ya, ada hotel, ada apartemen. Itu yang kita buat kerjasama sehingga kita terus mendapatkan order dan kita tidak akan pernah bisa kehabisan order. Ya, dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus tanamkan dan kita harus membuat regulasi after sales service. Artinya apa? Sebelum tamu atau sebelum customer itu bekerja sama dengan kita, merasakan pelayanan kita, kita tetap say hello. Ya, setelah mereka merasakan pelayanan kita lakukan komunikasi dan kita telepon. Bagaimana pelayanan kita? Apakah ada kerusakan lagi? Apakah ada kendala? Kita harus komunikasi dengan customer itu dan customer akan merasa diperhatikan. Dan kalau customer sudah puas, maka disitulah pelayanan kita, disitulah promosi kita dan pemasaran kita akan semakin lama semakin berkembang. Karena customer yang puas,
pasti akan bercerita ke temannya, dan itu akan menggelembungkan potensi reguler dan menjadi loyalitas customer terhadap perusahaan kita. Saudara, lakukan tips ini dan Anda pasti bisa berhasil dalam usaha cuci AC atau pelayanan jasa servis AC ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda bersama dosen senior.